Oke, sebelum kita lanjut, saya akan ringkas sedikit lagi tentang yang sudah kita kerjakan. Jadi intinya kita ingin memodelkan fenomena alam, modelnya dapat kita modelkan secara model matematik atau model fisik. Oke, yang sudah kita bahas ini itu kita akan menggunakan model matematik. Dan model yang kita kerjakan sama ini yang fluid flow in porous media. Dan kalau kita perhatikan model-model kita itu masih yang persamaan diferensial biasa orde 1. Oke. Oleh sebab itu makanya saya ajarkan caranya untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 supaya target kita adalah kita ingin memperoleh solusi dari model yang dapat menjelaskan fenomena alam itu sendiri. Oke? Nah, kita langsung saja, waktu itu kita sudah bahas tentang latihan 1. Nah, kita coba sekarang selesaikan menggunakan metode yang analitik, oke? Nah, waktu itu kita sudah pernah kerjakan yang ini, yaitu kita menggunakan metode kontribusi aliran ya. Kontribusi aliran. Ya, saya review sedikit, itu berarti kita V sama dengan minus K per mu rho G, dP ds, oke. Lalu karena alirannya ke bawah, dia akan mendapat tambahan energi, oke, K per mu oleh gravitasi. Ini waktu itu karena ini air sifatnya, yaitu incompressible fluid, oke, otomatis dpds-nya itu konstan ya, yang nilainya itu adalah minus rho G H per L. Boleh dicek lagi di video sebelumnya. Oleh sebab itu nanti persamaannya ini menjadi V sama dengan K per mu rho G H per L tambah 1. Oke, ini dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau memanfaatkan model yang sudah kita buat. Jadi ini model alirannya. Oke. Untuk menyelesaikan permasalahan fenomena ini, kita mau menjelaskan fenomena ini. Nah, contohnya dari sini pertanyaan pertama yang A. Oke. Oh, sebelum itu saya jelasin dulu fenomenanya sama ya. Ini sudah ada air dengan ketinggian H, ya mula-mula mungkin kita sebutnya H0 boleh gitu ya. Nah, bedanya itu di sini seiring berjalannya waktu, ini kan terjadi aliran gitu. Otomatis H ini akan berubah semakin lama semakin pendek gitu. Oke. Makanya ini kita mau selesaikan dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Yang pertama itu kita ingin menurunkan persamaan matematik untuk menghitung ketinggian cairan di atas media berpori, berarti yang ini, terhadap berjalannya waktu. Oh, berarti kita maunya itu H sebagai fungsi dari waktu. Oke. Yang kedua, menurunkan persamaan matematik untuk menghitung laju alir, berarti kita diminta untuk Q, dari cairan seiring berjalannya waktu, berarti kita diminta Q sebagai fungsi dari waktu. Yang ketiga, menurunkan persamaan untuk menghitung waktu saat ketinggiannya 0. Oh, berarti kapan H akan sama dengan 0. Oke. Dan yang terakhir, menurunkan persamaan untuk menghitung laju alir saat ketinggian 0. Berarti kapan, berapakah Q ketika H sama dengan 0. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Kita akan lanjutkan model ini dengan sedikit modifikasi. Jadi, kalau kita lihat mula-mula airnya setinggi ini, oke, jadi ini H0. Nah, karena ada aliran, yaitu nanti sebesar Q, yaitu, nah, Q itu kan sama dengan A kali V, gitu ya. Nah, kemudian H-nya itu menurun menjadi H yang baru ini. Dan akan terus menurun seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, kalau kita bisa lihat ini luasnya sama. Oke, luas ininya. Maka sebenarnya V itu
berhubungan dengan H, yaitu V itu adalah laju perubahan ketinggian ini. Oke? Dan karena ketinggiannya terus berkurang, ini akan ada tanda negatif. Oke? Jadi, V itu adalah minus TH dt. Nah, kita substitusikan ke sini, ini akan menjadi minus dH dt sama dengan K per mu kali rho G H per L tambah 1. Nah, kita udah bisa lihat nih, kalau di sini ada H dan di sini juga ada H. Ini bentuknya adalah PD orde 1. Oke? Makanya sebelumnya saya sharing ini tentang bagaimana kita menyelesaikan PD orde 1 supaya kita bisa mendapatkan H ini. Oke? Ini kita modif sedikit dulu. Ini jadi K per mu rho G per L H tambah L supaya kita lebih mudah menyelesaikannya. Jadi, pertanyaan pertama yang mau kita selesaikan adalah mencari H sebagai fungsi dari waktu. Oke? Nah, kita kalau perhatikan ini kasusnya apa? Ini kasus separable, oke? Kalau untuk yang separable, cara nyelesainnya kita pisahkan, oke? Kita pisahkan yaitu untuk yang kiri, ini adalah 1 per H tambah L dH, oke? Jadi ini yang ada unsur H-nya, kita pindahkan ke bagian kiri, sisanya ke kanan, oke? Sama dengan K per mu rho G per L integral dari dt. Oke. Nah, kita masukkan informasi yang kita punya. Informasinya kita ada ketika T sama dengan 0, H-nya itu H 0. Ketika T-nya sudah T, nah ini adalah H sebagai fungsi dari waktu. T-nya berapa, ya H-nya berapa, gitu. Oke. Kita integralkan ini. Integral dari ini adalah, ini negatif ln H tambah L, ini H fungsi waktu, per H0 tambah L. Oke, ini mutlak. Sama dengan K per mu rho G per L kali T. Oke? Nah, kita ingin mencari H sebagai fungsi waktu, yaitu yang ini. Kita tinggal rearrange saja ya. Ini jadinya H tambah L sama dengan ln dipindah kanan jadi eksponen, dan ini ada negatif ya. Jadi, eksponen dari negatif K per mu rho G per L kali T. H0 tambah L-nya dikali di sini. Oke? Maka H sebagai fungsi dari waktu itu adalah H0 tambah L eksponen minus K per mu rho G per L kali T dikurangi dengan L. Oke, ini dia. Kita memperoleh solusinya. Jadi kita bisa tahu ketinggian dari air seiring berjalannya waktu. Itu gunanya kita memodelkan fenomena ini. Jadi kita bisa memperoleh solusi yang menjelaskan fenomena itu, yaitu tentang ketinggiannya berubahnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu yang kedua, kita bisa kerjain dulu yang mencari waktu ketika ketinggiannya itu sama dengan 0. Ini mudah karena kita sudah modelin ketinggian terhadap waktu kan. Ya udah, kita tinggal mensubstitusikan H ke T ini 0 gitu. Kan kita mau tahu kapan ketinggiannya 0 gitu, oke? Jadi kita tinggal substitusikan saja. Maka ini sama dengan 0, sisanya adalah H0 tambah L eksponen minus K per mu rho G per L kali T sama dengan L. L yang ini kita pindah ke yang ini yang jadi 0, oke? Ini 0. Otomatis kita bisa dapat T ini. Kita ingin cari T ini ya. Maka T itu sama dengan L dibagi dengan ini jadi ln, oke? Ini jadinya ln L per H0 tambah L
terus dibagi dengan ini semua. Minus mu L per K rho G. Kalau mau tampilannya lebih cantik, minusnya kita kali saja ini ya. Jadi T ketika H sama dengan 0, itu adalah mu L per K rho G kali dengan ln. Kalau dikali min, dia jadi sepernya. Seper dari ini adalah H0 per L, H0 tambah L per L. Jadinya adalah H0 per L tambah 1. Oke? Next, kita ingin tahu laju alirnya. Oke? Jadi, kita pindah dulu. Oke, jadi kita ingin mencari laju alir sebagai fungsi dari waktu. Nah, ingat kembali, laju alirnya tadi kita sudah tahu, ini sebenarnya adalah Q sama dengan A kali V, yaitu minus A dH dt. Oke, nah kita kan sudah ada itu. H fungsi dari T itu adalah H0 tambah L eksponen minus K per mu rho G per L kali T kurang L. Oke, kurang L. Nah, kita bisa cari dH dt-nya ini dengan turunin sekali terhadap waktu. dH dt ini sama dengan, yang fungsi dari waktu hanya bagian yang ini kan. Ini turunin waktu jadi 0 karena dia konstanta. Oleh sebab itu, ini jadinya H0 tambah L. Oke, turunan dari dalamnya ini adalah minus K per mu rho G per L, T-nya habis gitu ya. Kali dengan dia sendiri. Minus K per mu rho G per L kali T. Ya, ini karena ada negatif, ya kita kasih negatif deh ya. Minus di sini jadi positif. Oke. Otomatis kita dapat nih. Q sama dengan A kali minus dH dt. Jadi ini semua dikali A, hasilnya adalah K A per mu rho G kali dengan H0 tambah L bagi L. H0 per L tambah 1. Oke, eksponen dari minus K per mu rho G per L kali T. Oke, ini adalah Q sebagai fungsi dari waktu. Nah, lagi-lagi kita mendapat solusinya ini, kita untuk menjelaskan fenomena aliran di media berpori dengan istilahnya itu kita ada head di atas. Head itu artinya ada potensi, ada tekanan di atasnya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir kita diminta untuk mencari laju alir ketika H-nya sudah 0. Nah, ingat-ingat kembali, ini sudah pernah kita modelkan kan? Jadi, ketika H sama dengan 0 itu, gambarnya itu, kita ada media berpori di sini. Di sini nggak ada air, sini kosong. Jadi hanya aliran seperti biasa. Ini sebenarnya hanya persamaan Darcy. Harusnya seperti itu, oke? Tapi kita buktikan. Oke, kita sudah ada persamaan Q-nya ini. Kita cuma perlu tahu kapan H-nya 0, yaitu ketika T sama dengan T, H sama dengan 0 kan? Yang kita udah selesaikan tadi, yaitu mu L per K rho G kali ln H0 per L tambah 1. Oke, jadi Q ketika H sama dengan 0, Q ketika H sama dengan 0, itu ya sama saja ketika Q saat T yang membuat H-nya sama dengan 0 kan? Maka kita tinggal substitusikan ini ke sini. Oke? Jadi, Q ketika ketinggiannya sama dengan 0, itu adalah Ka per mu rho G H0 per L tambah 1 eksponen dari
minus K per mu rho G per L kali T-nya itu ini semua. Oke, kalau kita perhatikan, sebenarnya ini semua saling meniadakan, oke? Jadi, T-nya itu kan mu L per K rho G. Mu L per K rho G, maka ini habis. Semua, oke? Sisanya tinggal ln. Ada min di sini. Jadi, ini adalah Q sama dengan Ka per mu rho G H0 per L tambah 1 eksponen dari ln dari, jangan lupa karena ada min, ini jadi diputar. Ini yang tadi kita sebenarnya seharusnya kita nggak muter kalau gitu ya. Ini adalah L per H0 tambah L. Karena kita kali min makanya diputar gitu. Oke. Kalau yang ini adalah H0 tambah L per L. Jadi kalau dikali min ini jadinya adalah L per H0 tambah L. Oke. Eksponen dari ln itu lagi-lagi saling meniadakan. Oke. Jadi ini habis, tinggal ini. Nah, ini juga saling meniadakan dengan ini. Ini kan H0 tambah L per L. Lagi-lagi ini juga coret. Oke, otomatis Q-nya itu sebenarnya tinggal Ka per mu kali rho G. Seperti yang sudah kita duga. Ini harusnya hanya fungsi dari gravity saja. Maksudnya seperti apa? Kita coba langsung menggunakan metode kontribusi aliran aja. Oke. Di sini itu tekanannya udah nggak ada, ini udah udara, ini PATM gitu ya. Di sini juga PATM. Otomatis dP ds-nya itu sudah 0 sebenarnya. Makanya kita itu langsung saja kontribusinya itu tinggal yang gravitasi itu. Oke? Inilah yang istilahnya kita sebut sebagai fenomena free fall. Oke? Dia bukan mengalir karena dorongan gitu. Dia mengalir karena jatuh oleh karena gravitasi gitu. Oke? Jadi ini Q ketika H sama dengan 0. Oke, ini kita sudah latihan sekali. Kita coba nanti dengan kasus yang berbeda. Thank you.